Ya, saya Dendi dari Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kelima, yaitu tentang pemrograman web system dan apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web. Apa saja bahasa pemrograman yang sering dipakai di sisi server dan bagaimana cara membangun aplikasi web yang sederhana dan bermanfaat. Adapun poin pertama yaitu apa itu pemrograman web sisi server. Pemrograman web sisi server adalah jenis pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang berjalan di sisi server. Dalam pemrograman web sisi server, kode diproses di server dan hasilnya dikirim ke browser pengguna. Ini berbeda dengan pemrograman web sisi klien, di mana kode dijalankan di browser pengguna tersebut. Yang kedua, apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web? MVC sendiri adalah singkatan dari model View Controller. Ini adalah pendekatan desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Pertama model, view, dan juga controller. Model. Model sendiri adalah komponen model mengelola data dan aturan bisnis. Ini adalah tempat di mana data disimpan dan juga diproses. Yang kedua adalah view. View adalah komponen tampilan yang menangani tampilan antarmuka pengguna. Ini adalah bagaimana data yang disimpan dalam model diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Controller. Komponen controller mengendalikan interaksi pengguna dengan aplikasi. Ini mengelola permintaan pengguna dan berkomunikasi dengan model dan tampilan. Pendekatan efisi penting dalam pengembangan aplikasi web karena memungkinkan pengembang untuk memisahkan tugas dan juga tanggung jawab antar 3 komponen utama. Ini membuat aplikasi lebih mudah dipelihara dan juga dikembangkan, karena perubahan pada satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Ini juga memungkinkan pengembang untuk mengelola kompleksitas aplikasi dengan lebih efektif. Bahasa pemrograman sisi server yang sering digunakan atau populer. Banyak bahasa yang digunakan oleh pemrograman sisi server, namun beberapa bahasa berikut sering digunakan atau juga sering dipakai karena bahasanya mudah dan juga banyak dipahami. Yang pertama adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang paling populer. Ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan untuk membangun situs web dan aplikasi web. Yang kedua adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang banyak digunakan untuk pemrograman web, pemrosesan data, dan kecerdasan buatan atau AI. Ada beberapa kerangka kerja Python yang populer untuk membangun aplikasi web seperti Django dan juga Flask. Lalu Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman yang populer untuk membangun aplikasi web dengan kerangka kerja Ruby on Rails. Yang terakhir adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer untuk membangun aplikasi web yang besar dan juga kompleks. Ada beberapa kerangka kerja Java yang populer untuk membangun aplikasi web seperti Spring dan juga Struts. Lalu, bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC. Yang pertama, yaitu membuat model. Buatlah model untuk mengelola data dan aturan bisnis aplikasi. Lalu, membuat tampilan. Buat tampilan untuk menampilkan data dari model dalam pengguna yang dapat dipahami oleh pengguna. Lalu, buat controller. Buat controller untuk mengelola permintaan pengguna dan menghubungkan model dan tampilan. Yang keempat, buat route untuk mengarahkan permintaan pengguna ke controller yang sesuai. Route menentukan URL dan metode HTTP yang akan digunakan untuk mengakses fungsi controller. Lalu, buat fungsi controller. Fungsi controller yang akan dipanggil ketika route ditemukan. Fungsi controller akan mengambil data dari model, memprosesnya, dan mengirimkan hasil untuk ditampilkan. Lalu, hubungkan komponen, hubungkan model, tampilan, dan controller dengan mengirimkan data antar mereka. Fungsi controller akan mengambil data dan model dan mengirimkannya ke tampilan untuk ditampilkan. Uji aplikasi Anda untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar.
Cobalah mengakses URL dan memastikan bahwa data ditampilkan dengan benar. Lalu, apa sih manfaat dari menggunakan pendekatan MVC dalam pengembangan web? Menggunakan pendekatan MVC dalam pengembangan web memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Sebagai pemisahan tugas, pendekatan MVC memisahkan tugas dan tanggung jawab antara 3 komponen utama, sehingga memudahkan pengembang memelihara dan mengembangkan aplikasi. Kedua, perubahan yang mudah. Karena setiap komponen memiliki tugas yang jelas, perubahan pada suatu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Ini memudahkan pengembang untuk membuat perubahan pada aplikasi tanpa mengganggu bagian lain dari aplikasi. Yang ketiga, reusabilitas, atau komponen dapat digunakan kembali dalam aplikasi lainnya, karena setiap komponen terpisah dari yang lainnya. Yang keempat, skalabilitas. Pendekatan MVC memungkinkan aplikasi untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu dengan mudah. Yang kelima, tentu keamanan, karena data dan aturan bisnis dikelola dalam model. Pendekatan MVC membuatnya lebih mudah untuk memastikan keamanan. Adapun contoh dari aplikasi yang berbasis menggunakan MVC adalah sebagai berikut. Yaitu mobile banking. Ya, contoh aplikasi lain yang menggunakan arsitektur MVC adalah aplikasi mobile banking, di mana modelnya sendiri mengelola data seperti informasi akun, riwayat transaksi, dan detail pengguna. Seperti berikut, Hello Paul Smith sebagai data dari nama pengguna dan akun personal yang menampilkan saldo dari pengguna tersebut. Lalu view menampilkan data dari model dalam bentuk terbuka pengguna, seperti halaman informasi akun, riwayat transaksi, dan halaman transfer. Lalu controller mengatur interaksi pengguna dengan aplikasi seperti input dari pengguna saat memasukkan jumlah transfer dan saat memeriksa riwayat transaksi. Seperti berikut. Transfer aman misalnya $5 dari akun utama ke akun penyuluhan. Yang berikut adalah tampilan dari view yang diatur oleh controller. Ketika pengguna melakukan transfer, controller akan menerima input jumlah transfer dan prosesnya, memperbarui model dengan informasi transfer baru, dan memperbarui view untuk menampilkan informasi transaksi terbaru. Selain itu, controller juga bertanggung jawab untuk memvalidasi informasi pengguna dan mengkoordinasikan proses keamanan seperti autentikasi dan verifikasi, yang juga memperbarui model dan view di sepanjang web. Sekian penjelasan tentang pemrograman web server dan MVC dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.